Ngapunten Bu, mau mengganggu, bolehkah? Boleh dong Bu, apa yang bisa saya bantu? Gini Bu, mengingat masalah komunitas yang kita miliki Bu, kemarin saya mencoba mengingat prinsip 5M Bu. Lantas saya coba coret-coret langkah-langkah komunitas berbasis 5M yang mungkin bisa kita lakukan. Mau mohon saran Ibu, dan kalau misalkan pas yo, mungkin Ibu bisa angkat ke Pak Koordinator saat forum. Wah, cara yang efektif Bu. Coba, permisi saya baca dulu. Luar biasa Bu. Ini kontekstual sekali yang Ibu rancang. Praktik prinsip 5M yang Ibu rancang ini efektif namun sederhana. Bahkan bisa dilakukan lewat percakapan dan diskusi. Perlu segera kita obrolkan agar komunitas kita tidak terjebak seperti sekarang, hanya pelang nama dan kop surat saja. Demikian loh Bu. Duh, ini miskonsepsi saya Bu. Saya malah meragukan rancangan saya kalau 5M bisa dilakukan lewat percakapan. Tenang Bu, yang penting bukan berapa banyak miskonsepsi yang kita miliki, tapi seberapa gigih dan efektif kita memulihkan miskonsepsi tersebut. Betul atau tepat? Setuju. Ibu bisa saja memotivasi saya. Nah, ini saya hanya melakukan M yang pertama. Memanusiakan hubungan. Memahami profil Ibu dan kemudian berupaya membangun hubungan positif dengan Ibu. Wah, pantas saya merasa sangat dipahami oleh Ibu. Tepat Bu, pengalaman positif di awal memungkinkan kita lebih mudah melakukan kegiatan inti berikutnya. Memahami konsep kah Bu? Tepat sekali. Saya berpikir Bu, kalau sudah nyaman, kita bisa siap melakukan kegiatan yang lebih menantang. Nah, memahami konsep itu kan rasanya menantang Bu. Sepakat sekali Bu. Ketika seseorang sudah nyaman, ia siap menjalani kegiatan memahami konsep. Hal ini penting sekali, apalagi saat berinteraksi di komunitas dengan guru. Kalau kata Pak Buki dalam webinar optimalisasi komunitas belajar, menjadi guru itu tidak mudah ya. Jadi penting membangun pengalaman positif itu agar teman nyaman belajar. Betul sekali Bu. Saya dan teman-teman guru di komunitas, kalau sudah sesi bahas konsep atau teori itu langsung ngantuk karena ngawang-ngawang. Nah, karena itu yang perlu dilakukan selanjutnya, Membangun keberlanjutan. keberlanjutan di sini terkait dengan memahami konsep. Setelah memahami konsep, maka kita seyogianya bisa merancang beragam cara konsep-konsep itu diwujudkan dalam kenyataan. Konsep yang baik perlu berlanjut jadi dua hal. Satu nih ya Bu ya, pilihan beragam praktik baik yang mudah teman-teman guru praktikkan di kelas. Yang kedua, konsistensi pelaksanaan praktik baik sederhana tersebut. Wah, jadi dari memahami konsep selanjutnya adalah mampu mendiferensiasi pilihan keberlanjutan dan tekun melaksanakan. Ya toh Bu? Betul. Dari konsistensi melakukan praktik baik sederhana, guru bisa berefleksi berbagai pilihan praktik baik dan akhirnya Memilih tantangan, memilih praktik atau tindakan yang tepat dengan keadaan dan dirasa paling memungkinkan untuk mencapai sasaran. Begitu toh Bu? saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Itu Ibu sudah memahami. Tunggu dulu Bu. Bagaimana kita menentukan pilihan yang hendak kita ambil? Loh, sederhana kan? Eh, Kita gunakan M yang tersisa. astaga. Memberdayakan konteks untuk memilih tantangan yang tepat konteks. Teman-teman belajar di komunitas kan memiliki kekhasan masing-masing, Bu. Dalam menentukan apa atau bagaimana praktik baik yang pas, ya mereka harus kembali pada konteks sekolah dan kelasnya masing-masing. Wah, ternyata demikian ya Bu ya penerapannya. Semua terjalin runut dan umum sekali ya Bu. Tepat. Ini saya hanya mengobrol dengan Ibu sesuai rancangan yang Ibu tulis. Kalau kita saja bisa mengobrol semengalir ini karena menggunakan prinsip 5M, bayangkan
bila nanti teman-teman dan Pak Koordinator menyambut rancangan ini? Ibu bisa saja. Tapi siap, segera kita sampaikan dan coba lakukan 5M ini ya Bu ya, untuk memastikan keberlanjutan komunitas kita. Dari memanusiakan hubungan, memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, dan akhirnya memberdayakan konteks.